Kembali bersama kami di Sindo Siang pemirsa. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar sidak proses penerimaan murid baru. Sidak dilakukan menyusul adanya dugaan jual beli bangku sekolah di 4 SMP negeri di Kota Bandung. Didampingi Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendisdakmen Fajariza melakukan inspeksi mendadak sidak ke SMP Negeri 7 Jalan Ambon, Kota Bandung. Sidak dilakukan menyusul adanya dugaan praktik jual beli bangku di 4 SMP negeri di Kota Bandung dengan nominal 5 hingga 8 juta rupiah per siswa. Sidak juga untuk memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB berjalan secara adil, transparan, dan inklusif. Prinsipnya SPMB yang sekarang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin menekankan aspek pemerataan dan juga akses pendidikan yang lebih merata buat anak-anak kita, terutama dari golongan menengah ke bawah. Dan kami merasa Bandung sebagai salah satu simbol ya, kalau proses SPMB di Bandung lebih baik, lancar, berkeadilan, insya Allah itu bisa memberikan warna yang lebih positif buat SPMB secara nasional. Selain menjamin transparansi, pemerintah menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat dan kelas ekonomi menengah ke bawah, serta kelompok rentan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA, SMK di Provinsi Banten mulai dibuka. Namun sebagian orang tua siswa terpaksa datang ke sekolah karena mengaku kesulitan mengakses data. Pekan ini pelaksanaan SPMB tingkat SMA, SMK di Provinsi Banten mulai dilakukan. Namun berbagai kendala masih ditemukan calon siswa seperti kesulitan login dan upload berkas saat mendaftar. Bahkan ada calon siswa yang mengaku 3 kali mengakses sejak subuh namun tetap tidak bisa mengakses website yang dituju. Kendalanya apa? Nggak bisa ngupload. Nggak bisa ngupload? Ya. Kenapa tuh? Kayaknya server down atau gimana gitu. Oh gitu, udah berapa kali ngupload? 2 kali ada 2 kali. Oh gitu? Ya. Tapi belum langsung? Belum bisa. Oleh karena itu, demi memastikan calon siswa sudah terdaftar, orang tua pun terpaksa datang ke sekolah. Sejumlah orang tua khawatir anak mereka tidak diterima di sekolah yang mereka tuju. Ih, kata ibu mah, ibu yang nggak tahu HP malah, bukan sulit lagi. Bingung. Bener sulit, ibu mah. Mendingan langsung. Kendala serupa juga dialami puluhan calon siswa di Kota Cimahi, Jawa Barat. Memasuki hari terakhir sistem penerimaan murid baru, puluhan orang tua terpaksa datangi sekolah karena tidak memahami sistem secara online. Kedepannya para orang tua murid berharap agar pendaftaran siswa baru bisa lebih dipermudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung arahan pemerintah pusat kembali menggelar rapat di hotel. Keputusan Farhan bertentangan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memerintahkan ASN tetap rapat di kantor. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendukung arahan pemerintah pusat yang kembali memperbolehkan instansi pemerintah rapat di hotel. Menurutnya, menggelar rapat di hotel bisa menekan jumlah PHK di industri perhotelan. Namun rapat diutamakan digelar di hotel bintang 2 atau 3. Meskipun keputusan Farhan ini bertentangan dengan arahan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tapi Pak Gubernur melarang, Pak. Kan beda-beda tuh, Pak? Kepres maupun Wilayah, kewenangan, dan juga hotelnya ya beda lapangan kerjanya, kumanya. Maksudnya kira wilayah kewenangan beliau adalah pemerintah provinsi melarang. Artinya yang ada di wilayah pemerintahan provinsi dilarang. Kalau kita, ya kalau kata Pak Menteri boleh, ya boleh. Lagian banyak hotel bintang 3 dan bintang 2 di kita yang suffer ya. Jadi kedah dibantos. Kalau dibiarkan, maka tutup, PHK, terus ada rekaman aja. ya baikkan aja gitu ya Pak. Berarti lebih manut ke pusat, Pak ya? Lebih manut ke pusat ya? Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah memanfaatkan fasilitas gedung kantor.
di aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil mengumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta Job Fair 2025 yang diadakan di Jakarta Utara memasuki hari terakhir. Jakarta Job Fair 2025 yang diadakan di 2 lokasi di wilayah Jakarta Utara melibatkan 38 perusahaan dan menyediakan lebih dari 2.000 lowongan pekerjaan. Di Kecamatan Kelapa Gading melibatkan 20 perusahaan, sementara di Kecamatan Koja ada 18 perusahaan. Jakarta Job Fair 2025 dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore. Peserta yang datang sudah mendaftar melalui online agar tidak terjadi antrean di lokasi. Kegiatan ini diharapkan mampu menyerap pencari kerja sebanyak-banyaknya agar pengangguran di Jakarta Utara berkurang. Pemirsa, dampak krisis ekonomi membuat jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 meningkat mencapai 7,28 juta orang. Hal inilah yang membuat Jakarta Job Fair 2025 diserbu oleh para pencari kerja. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasinya saat ini, sudah terhubung rekan Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Job Fair 2025 Kelapa Gading, Jakarta. Halo rekan Meida, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Vina dan juga pemirsa. Untuk suasana di tempat kami melaporkan, tempatnya di Gedung Judo Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang dimana di gedung ini diselenggarakan Job Fair, dan ini merupakan hari terakhir Vina dan juga pemirsa. Untuk suasananya ini cukup ramai, dan untuk saat ini sedang dilangsungkan talk show yang dimana para pekerja ini diberikan kiat-kiat untuk bekerja, dan juga nantinya akan ada demo pelatihan seperti demo tata rias dan juga tata boga. Di sini kami akan ajak Vina dan juga pemirsa bersama juru kamera kami Yudi Richard ini melihat bagaimana suasana di gedung tempat kami melaporkan, yang dimana ini bisa dilihat di layar televisi Anda. Para pekerja ini sedang mengantri, mencari, melihat booth-booth yang mereka melihat perusahaan mana yang akan mereka lampirkan CV-nya. Vina dan juga pemirsa, sebagai informasi, untuk di tempat kami melaporkan ini ada sekitar 20 perusahaan yang berada di sini bergerak di berbagai bidang, seperti di bidang food and beverage, ada juga bidang hospitality, bidang perbankan, transportasi, dan masih banyak bidang-bidang lainnya, yang dimana ini para pencari kerja hanya tinggal memilih saja mau memasukkan atau mengapply lamaran pekerjaan mereka ke bidang yang mereka suka. Dan Vina dan juga pemirsa, memang beberapa waktu lalu sempat terdengar kabar bahwa terjadi kericuhan di sebuah job fair, namun untuk di job fair kali ini tidak akan terjadi kericuhan, karena memang untuk job fair kali ini sudah bekerjasama dengan pengamanan setempat, sudah bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan, sehingga job fair ini dipastikan aman. Dan ya bisa dilihat tadi di layar televisi Vina dan juga pemirsa, untuk memang banyaknya antusias. Tadi kami juga sempat berbincang dengan para pencari kerja, mengapa memilih job fair daripada memilih apply di via online, karena mereka lebih percaya karena di online ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaan atau lamaran pekerjaan yang bodong seperti itu, Vina dan juga pemirsa. Makanya mereka lebih memilih job fair sehingga mereka lebih cepat mendapatkan kepastian. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda, Vina. Baik, terima kasih Ismalia Meidasari melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Ismalia. لبيك اللهم لبيك لا شريك
Ya pemirsa, ratusan jemaah haji kloter 8 di Bekasi, Makassar, Sulawesi Selatan tiba di tanah air disambut pelukan haru keluarga. Tangis haru anak keluarga menyambut kepulangan 391 jemaah haji kloter 8 di Bekasi, Makassar, asal Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba saat tiba di asrama haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagian jemaah haji wanita terlihat tampil dengan glamor, pakaian khas bling-bling menenteng oleh-oleh mereka untuk diberikan ke kerabat dan sanak keluarga. Para jemaah haji asal Bantaeng rata-rata lansia, lantaran menjadi daftar tunggu terlama di Indonesia bahkan sampai selama 49 tahun. Jadi memang Kabupaten Bantaeng ini termasuk dalam daerah dengan daftar tunggu terlama se-Indonesia, bahkan mungkin di semua negara. Karena memang penduduk kami kecil, tapi peminat haji itu cukup tinggi. Oleh karena itu kami berharap, kami ingin komunikasi dengan Kementerian Agama agar bagaimana kuota haji di Kabupaten Bantaeng bisa ditambah. Karena menunggu 46 tahun itu cukup lama. Para jemaah haji Sulawesi Selatan pun berharap agar pemerintah khususnya Kemenak dapat menambah kuota haji. Mengingat antusias masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima sangat besar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainis melaporkan. Pemirsa, antrian samsat terjadi di sejumlah. Dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta, program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali diadakan untuk warga Jakarta. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB. Puluhan warga memadati kantor Samsat Kebonanas Selasa. Pemprov Jakarta gelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimulai sejak 14 Juni 2025 lalu dan berlangsung hingga 31 Agustus 2025. Melalui program ini, masyarakat hanya perlu membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda ataupun bunga keterlambatan. Seluruh gerai Samsat di wilayah Jakarta melayani program pemutihan pajak tanpa ada syarat khusus. Warga hanya perlu membawa fotokopi KTP, KK, dan STNK saja. Karena dengan adanya pemutihan pajak ini, ya alhamdulillah kita nggak harus bayar pajak lagi, nggak repot-repot. Jadi yang pajaknya kendaraan yang udah 3-4 tahun yang udah nggak bayar pajak, ya alhamdulillah kan dengan adanya program dari Pemda DKI gitu. Terutama yang mengikuti program penghapusan sanksi. Ya, biasanya harian kita itu untuk yang nunggak-nunggak itu hanya sekitar 600 sampai 800 juta ya per hari. Sekarang kemarin sudah tembus sampai 1,5 miliar. Program ini diharapkan dapat meringankan dan mengingatkan warga untuk taat pajak. Di Jakarta, Naura Safikoh, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Kami telah berhubung dengan Brigadir Aniza dari MT-MC Polri yang kini berada di MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Aniza. Silakan Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Terima kasih Vina dan juga selamat siang pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama pemirsa tepat di belakang saya. Situasi arus lalu lintas menjelang memasuki jam makan siang ataupun jam istirahat perkantoran. Sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan mengingat di kawasan MT Haryono ini merupakan kawasan perkantoran. Arus lalu lintasnya sendiri di jalur arteri, ya ini dari arah Cawang yang akan mengarah ke kawasan Tendian maupun Kuningan terpantau masih dalam keadaan ramai namun tetap lancar, belum terlihat adanya keterlambatan arus lalu lintas pada hari ini. Dan dari arah sebaliknya di jalur arteri pun pada siang hari ini juga masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Dan juga kami menginformasikan bahwa di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap
Dan untuk saat ini hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintas di kawasan ini. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati serta memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan untuk arus lalu lintas di jalur arteri, pemirsa, ini dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, terpantau kondusif lancar, begitupun untuk arah sebaliknya. Kami himbau untuk selalu tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali dalam keadaan darurat. Dan juga kami selalu menghimbau khususnya untuk kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itu informasi pada siang hari ini, silakan kembali ke studio bersama Vina. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporannya dari kawasan tempat Anda melapor. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.